kami banggakan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Kita sadari bahwa kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia adalah kebahagiaan, kesejahteraan, rasa aman, dan nyaman. Demikian juga para siswa di sekolah, student well-being. Siswa dapat belajar dengan optimal jika memiliki student well-being yang maksimal. Karena pentingnya, sejak tahun 2015 ini, program asesmen siswa internasional atau PISA memasukkan komponen psikososial student well-being ini sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pendidikan di sekolah. Namun sayangnya, menurut penelitian di Eropa menunjukkan bahwa kontribusi sekolah terhadap student well-being ini baru 6% saja. Ini memberikan alarm bagi kita semua bahwa betapa pentingnya peranan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan memasukkan unsur student well-being ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam program di sekolah. Oleh karena itu, telah kami hadirkan 3 pakar dan praktisi pendidikan untuk membahasnya secara tuntas. Alhamdulillah, narasumber kita telah hadir di webinar pagi hari ini, yang tentunya wajah dan namanya sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa webinar. Assalamualaikum pada para narasumber. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof. Gultom? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah guru besar, ketua senat, dan dosen FMIPA di Unimed, dan selalu menjadi favorit ya dalam webinar-webinar di GTK. Dan kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Dina Marta Tirtaswati, MPD. Beliau adalah pengawas di Sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Dina, kumaha damang? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya Pak Jatika. Damang. Dan yang ketiga adalah Ibu Wenhan, MSc. Beliau adalah konsultan pendidikan di bidang pembelajaran di Ditjen GTK. Selamat pagi Ibu Wei. Selamat pagi nih, kita ketemu di sini. Iya, alhamdulillah. Teman saya, Nama Ibu. Kita teman satu ini ya, Bu, satu pendidikan ya. Betul. Baik. Tanpa mengurangi makna dalam webinar pagi ini dan untuk mempersingkat waktu, tentu kami bisa mulai dengan paparan yang pertama. Pada yang terhormat Bapak Profesor Gultom, Bapak Syawal Gultom, pada pagi hari ini beliau akan memaparkan materi yang berjudul mengembangkan pemahaman student well-being bagi kepala sekolah dan guru binaan. Dan walaupun sudah tidak asing lagi, saya bacakan sedikit bahwa beliau selain guru besar dan ketua senat, beliau dosen FMIPA di Universitas Medan, Universitas Negeri Medan. Saat ini golongan beliau 4E. Bisa ke golongan 5, Pak. Sudah tidak ada ya. Ya, beliau adalah tokoh pakar yang sudah tidak asing lagi dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan BPSDM PMP yang sekarang menjadi Ditjen GTK. Baik, kepada Prof. Syawal Gultom, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang saya hormati Bu Wei. Selamat pagi Bu Wei, terima kasih. Selamat pagi Prof. Bu Dina, pengawas. Selamat pagi Prof. Bapak Ibu panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Bapak Ibu guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan webinar ini bermanfaat. Izin saya share screen boleh ya ini? Silakan Prof. Nah, sudah nampak ya. Jadi mengembangkan pemahaman well-being student well-being. Kalau well-being student, ya student yang well-being, student yang bahagia. Kita tidak menggunakan kata-kata happiness, tapi well-being karena memang lebih pas well-being itu. Jadi tadi moderator student well-being berarti kebahagiaan. Jadi
Fokusnya soal kebahagiaannya. Tapi kalau well-being student berarti siswa yang bahagia. Jadi gimana caranya kepala sekolah bisa memahami itu? Saya mulai dari sini. Saya kutip Carol Dweck itu mengemukakan. Sebenarnya ini kan harus dibahas oleh ahli-ahli psikologi gitu ya Bu Ye ya. Harusnya ya. Tapi saya tidak menyoroti soal psikologinya, tapi saya menyoroti nanti dari kacamata kepala sekolah dan guru. Nah, jadi Riff itu memang bicara soal psycho well-being hampir sama dengan konsep olehnya Rogers, konsepnya Erikson dan lain-lain. Tapi secara psikologi aspeknya menarik, realisasi dan pencapaian penuh dari potensi. Jadi kita bicara potensi, self acceptance. Orang yang hebat, siswa yang hebat itu siswa yang menerima dirinya dengan segala potensinya. Jadi tidak perlu menjadi orang lain. Dia tahu betul akan dirinya dan dia tahu betul, yakin betul bahwa Tuhan, bahwa Allah memberikan potensi kepada dirinya. Jadi tidak perlu menjadi orang lain. Yang kedua soal mandiri, kemandirian. Jadi orang-orang yang bahagia itu, siswa-siswa yang bahagia itu punya kemandirian. Mandiri untuk berpikir, mandiri untuk bertindak. Kenapa? Karena dia berpikir dan bertindak secara kritis. Kenapa? Karena dia punya cukup pengetahuan untuk menganalisis, untuk menetapkan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, dia selalu punya sikap yang positif terhadap orang lain. Di mana-mana pendidikan di dunia ini mengembangkan soal sikap positif, soal tanggung jawab. Tanggung jawab itu bermula pada sikap positif. Yang paling mahal pada diri kita ini, pada diri siswa itu adalah respect to others. Respect with others. Jadi bagaimana kita respect sama orang. Itulah yang termahal pada diri kita. Begitu kita respect pada orang, maka orang lain pun akan respect pada kita. Kemudian dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, menguasai lingkungannya. Dan dia jelas punya tujuan yang jelas. Kalau ditanya, kenapa kamu harus ke sekolah? Oh, karena saya pengen menjadi orang tanggung jawab. Karena saya pengen orang yang menjadi mandiri. Karena saya orang berkontribusi kelak nanti kepada bangsa saya. Dan bisa dia punya kapasitas untuk berkembang. Nah, sebaik-baik orang kan begitu. Siapa yang bisa berhasil itu? Kalau versinya Riff seperti ini, kalau versinya kita, siapa orang yang berhasil itu? Selalu berdoa dan menyandarkan diri, berharap pada Allah, pada Tuhan. Jangan berharap pada orang lain, karena akan kecewa. 2, segala sesuatunya doa dilakukan dengan ikhlas. 3, belajar terus setiap hari, pasti. Menambah ilmu setiap hari. 4, kerja keras. 5, pastikan bahwa kita punya rencana. Bahwa seorang siswa itu dilatih hidupnya terencana dan terstruktur. Nah, berdasarkan itulah saya berpikir menggunakan buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey ini, Begin with the End in Mind. Jadi jangan pernah memulai dari awal. Mulailah dari akhir. Apa sih tujuan akhir kita? Mulailah dari sana. Karena kalau mulainya dari awal nanti belum tentu sampai pada tujuan akhir. Itu buku ini sangat menarik bagi saya. Itu saya senang membacanya. Nah, paradigmanya begini sekarang. Bagaimana kita membangun paradigma guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ada Bu Dina ini pengawas ini. Bagaimana cara membangunnya? Seluruh upaya kita begin with the end itu. Seluruh yang kita pikirkan itu adalah kepentingan siswa. Siswa dan siswa. Pertanyaannya, mau dijadikan apa ini siswa ini? Dan apa pandangan guru terhadap siswa? Dan apa sebetulnya rumusan, kalau lebih teknis lagi saya bicaranya, dan rumusan kompetensi pada siswa itu. Sebab salah merumuskan kompetensi siswa, proses belajarnya tidak akan nyambung. Misalnya, kalau dirumuskan hanya pada kompetensi menerapkan, ya low order. Tapi kalau gurunya merumuskan CP, capaian pembelajaran, kompetensi siswa, tujuan, dituliskan mencapai level 6 tingkat berpikir, ya proses belajar akan sampai di sana. Jadi inilah siswa yang menjadi fokus kita, begin with the end. Fokus semua usaha kita, termasuk webinar kita ini, adalah kepentingan siswa. Bukan lagi kepentingan kita sebagai guru, bukan kepentingan Bu Ye sebagai konsultan pendidikan. Enggak, udah selesai. Udah selesai kalau tuh Bu Wailin itu udah selesai, udah sukses. Tapi ini urusannya siswa. Nah, kita pastikan bahwa semua urusannya adalah siswa. Itu kata Mas Menteri ya begitu. Nah, yang kedua, guru. Nggak bisa apa-apa siswa ini. Yang paling menentukan nasib siswa guru orang tua. Kan itu, di rumah, di sekolah.
Makanya apalagi di masa COVID sekarang, rumahku sekolahku. Dari rumah dia belajar di rumah. Makanya Pak Menteri itu sampai buat petunjuk bagaimana melakukan belajar di rumah. Sekarang guru mengembalikan anak-anak ke rumah. Dulu orang tua kirim anaknya ke sekolah, dia pikir udah selesai. Sekarang gurunya, nah pulangkan anaknya ke rumah. Jadi ke depan pasca COVID ini udahlah kerjasama kita orang tua sama guru. Nah kemudian kepala sekolah, sebab kepala sekolah ini sangat menentukan. School is principal. Sekolah adalah kepala sekolah. Dan tema kita pagi ini adalah kepala sekolah. Bagaimana dia memahami student well-being dan well-being student. Nah, lalu pengawas, seperti apa pengawas yang bisa? Karena yang bisa mengawal pendidikan kita ini pengawas. 1:10 rasionya, satu pengawas 10 sekolah. Berarti kita butuh berapa pengawas? Paling enggak 3.000 pengawas kita butuhkan. Dan kepala dinas pendidikan. Inilah orang-orang penting di Republik ini sebetulnya yang mengawas pendidikan itu, mengawal. Tak usahlah kita sampai ke bupati wali kota dulu pagi ini. Kita sampai dinas pendidikan dulu. Bapak dan Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa Kadis bisa memberi arahan pada pengawas. Dia adalah narasumber. Pengawas kita ini Bu Dina ini adalah narasumber kita. Kalau narasumber seperti nara orang. Sebagai sumber seperti keran. Begitu diputar Bu Dina ini sebagai keran mengalir airnya. Jangan waktu diputar kerannya kosong tak ada airnya. Guru-guru pun akan, kepala sekolah pun bagaimana ini pengawas kita ini. Nah, tapi begitu pun kepala sekolah, dia juga narasumber bagi gurunya, motivator bagi gurunya. Begitulah guru kepada siswanya. Maka ketika siswa bertanya pada guru, guru menjelaskan. Guru menjadi contohnya. Ketika guru bertanya pada kepala sekolah bisa mencontohkan yang baik. Begitu seterusnya kepala sekolah ke pengawas dan seterusnya ini. Kalau kompetensi siswa dirumuskan ini, jangan sama kompetensi guru sebesar ini juga. Maka kompetensi guru menjadi sebesar ini. Berarti kompetensi kepala sekolah lebih dari situ. Jangan sama. Seluruh kompetensi siswa itu kepala sekolah tahu. Karena tidak ada yang tidak dicontohkan kepala sekolah, baik untuk guru maupun kepala sekolah. Ini kompetensi pengawas. Dan dinas seperti ini. Itulah sebabnya di negara maju, di negara tetangga kita, siapa kepala dinas pendidikan? Pengawas terbaik. Jadi kan ada 3.000 pengawas. Kepala dinas kan butuhnya 570. Ambillah dari 3.000 itu. Pengawas-pengawas terbaik itu. Siapa itu pengawas? Kepala sekolah terbaik. Berapa jumlah kepala sekolah? Ya sebanyak sekolah. Sekolah kita 206.000 ya sebanyak itulah kepala sekolah. Pengawasnya cuma 3.000. Ngambil 3.000 dari 206.000. Siapa itu guru? Ya siapa itu kepala sekolah? Guru terbaik mestinya. Jangan pernah menjadi kepala sekolah kalau bukan guru terbaik. Karena waktu dia kepala sekolah nggak bisa mencontohkan. Jangan pernah pengawas kalau nggak pernah guru terbaik. Kenapa dia nggak bisa mencontohkan? Siapa itu guru? Siswa terbaik mestinya. Jadi begitu dia urut-urutannya. Nah inilah paradigmanya. Jadi kepala sekolah mencoba memahami ini. Well-being tadi. Self-acceptance. Orang-orang bahagia itu seperti itu dia. Punya self-acceptance. Punya kemandirian. Punya sikap selalu positif terhadap yang lain. Tidak pernah mencurigai siapapun. Dia selalu positif. Seburuk apapun kelakuan orang, dia positif melihatnya dulu. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik. Suatu saat seorang guru menyuruh muridnya mencari yang lebih baik dari dirinya. Tak ketemu oleh muridnya. Ternyata Pak Guru saya tak mampu menemukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari diri saya. Nggak mampu dia. Jadi jangan pernah bersikap negatif pada orang. Karena kita pun tak mampu menemukan orang yang lebih buruk dari kita. Sampai-sampai si murid itu mengatakan bahwa dia menemukan seekor anjing, mengatakan dia berani mau mengatakan sama gurunya anjing itu lebih buruk dari saya. Tapi dia lalu berpikir jangan-jangan anjing itu punya banyak sikap positifnya. Kalau dia menemukan orang yang sekarang itu tidak baik, jangan-jangan nanti dia di ujung hayatnya lebih baik. Jadi intinya sikap positif itu mahal. Karena kita pun tak bisa menemukan orang yang lebih buruk dari kita. Kalau yang menemukan lebih baik dari kita mungkin kita bisa cepat. Saya yakin si Anu lebih baik bisa. Nah inilah pemahaman kepala sekolah yang harus dibangun bahwa murid ini sebenarnya harus diciptakan mengembangkan 6 hal itu. Karena itulah kepala sekolah disebut instructional, punya instructional leadership. Dialah pemimpin pembelajaran itu. Dialah scientific leader, instructional leader. Nah oleh karena itu apa yang harus dimiliki oleh kepala sekolah kalau dia instructional leader? Minimal dimilikinya 4 hal ini. Dia paham betul konteks kekinian pendidikan Indonesia dan negara lain. Konteks pendidikan Indonesia dia paham betul. Seperti kata Pak Menteri, belajar Pancasila. Itu jelas itu. Yang kedua, dia paham betul konteks perspektif profesi guru. Karena dia pembinanya bagi kepala sekolah. Yang ketiga, dia paham betul konteks kekinian suasana belajar di negeri ini, di sekolah.
Yang keempat, dia paham betul konteks kekinian kompetensi lulusan Indonesia. Karena kita harus terus berbenah diri. Sebab level berpikir anak-anak Indonesia itu masih sampai level 3. Bahkan di bawah level 1 banyak. Level 1 berpikir itu sekedar mengidentifikasi informasi. Bisa dibayangkan Pak Jatnika di bawah mengidentifikasi informasi. Sekedar mengidentifikasi pun gagal. Berarti kalau bahasa Medannya hanya bisa memplototi informasi. Bagaimana itu? Jadi banyak. Nah, kenapa negara-negara lain bisa sampai pada level berpikir? Kenapa saya senang menyampaikan level berpikir? Sebab kemajuan satu bangsa ditentukan oleh level berpikir generasinya. Semakin baik cara berpikir generasi, semakin cepat bangsa itu bangkit. Kenapa? Level berpikir mengantarkan orang selalu positif, bicara dengan data, tidak hoax. Itu tergantung level berpikir generasi. Itulah yang mempercepat majunya satu bangsa. Oleh karena itu mahal level berpikir itu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan begini, suasananya COVID. Nah, inilah pentingnya self-acceptance tadi itu. Inilah kemampuan kita menerima suasana itu. Obat tak laku sekarang di COVID ini. Yang laku itu daya tahan tubuh, hidup sehat, hidup bersih. Nah, rezim obat-obatan itu sudah masa lalu. Install cara berpikir, kata Pak Rektor IPB. Menginstall ulang cara hidup sehat. Install cara beragama. Coba dampaknya, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pangan, kehidupan sosial. Tiba-tiba kita semua beribadah dari rumah. Sama semua agama dari rumah. Nah, dulu kita kumpul-kumpul rame-rame beribadah. Sekarang install cara berpikir kita. Dididik oleh COVID ini. Nah, kata Otto Scharmer itu, lihat ini. Untuk paradigma pendidikan itu, activate deep source of learning. Sudah ditinggalkan learner-centric, berpusat pada siswa. Sekarang bagaimana mengaktifasi sumber belajar. Lihat paradigma kesehatan. Strengthening source of well-being. Jadi mengendorse, memperkuat bahwa dalam diri kita ini punya sumber-sumber untuk well-being. Semakin kita konsepnya bahagia itu semakin sehat. Jadi bergeser paradigma-paradigma itu. Kepala sekolah tahu betul akan itu. Lihat ini materi kompetensi sekolah, kepala sekolah yang kita adopsi dari Australia. Betapa kepala sekolahnya, lihat. Kepala sekolah itu adalah sel-selnya personal qualities, social and interpersonal skills, vision and value, knowledge and understanding. Itu kepala sekolah. Di sebelah kiri itu apa? Dibuat. Lihat. Leading, teaching, and learning. Jadi memimpin pembelajaran. Developing self and other. Mengembangkan diri sendiri dan guru lain. Jadi tanggung jawab kepala sekolah itu mengembangkan yang lain. Leading and improvement, innovation, and change. Jadi kalau nggak ada di inovasi di sekolah itu, berarti tidak ada kepala sekolah di sekolah itu. Makanya dibilang tadi, school is principal. Sekolah adalah kepala sekolah itu sendiri. Kenapa? Lihat itu. Lihat sekarang. Leading improvement, innovation, and change. Jadi kalau tidak ada perubahan apa-apa di sekolah itu, it means nggak ada kepala sekolah di sana. Lihat juga leading the management of school. Dia langsung memimpin. Lihat itu engaging. Jadi and working with community. Lihat sel-selnya itu. Lihat selnya itu. Betapa tugasnya kepala sekolah itu. Ini makanya saya ilustrasi tadi. 3 juta guru lulusan terbaik. Menjadi kepala sekolah dari guru terbaik. Menjadi pengawas dari kepala sekolah terbaik. Menjadi kepala dinas dari pengawas terbaik. Menjadi guru dari siswa terbaik. Kalau itu lintasannya mungkin kita akan bisa ini. Nah, inilah arsitektur kompetensi siswa dan guru profesional itu. Berangkatlah dari ujungnya. Untuk apa orang datang ke sekolah? Untuk menjadi pembelajar yang sukses. Tolong dicatat pembelajar yang sukses. Bukan untuk belajar matematik. Nanti itu. Matematik itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah pembelajar yang sukses. Sebab kalau anak-anak Indonesia pembelajar yang sukses, berubah pun zaman, dia tetap survive. Tidak ada persoalan perubahan. Tapi bayangkan kalau dia menguasai kompetensi yang sekarang, nggak laku itu yang akan datang. Apa susahnya jadi guru? Kata Pak Nulian, berbekal masa lalu. Guru kita kan kepala sekolah yang sekarang kan kuliahnya 15 tahun yang lalu. Bu Dina kan kuliahnya 15 tahun yang lalu. Berbekal masa lalu, disuruh mengajar masa kini, menyiapkan generasi masa depan yang belum tentu tahu apa sih pekerjaan di masa depan. Begitulah rumitnya guru pada ruang dan tempat yang berubah-ubah. Berbekal masa lalu, mengajar masa kini, menyiapkan generasi masa depan dalam ruang yang berubah-ubah. Kalau guru bukan pembelajar, bagaimana jadinya? Kenapa? Karena bekalnya masa lalu. Jadi hanya guru yang pembelajar yang tangguh yang berhak mengajar. Kalau tak pembelajar, rasanya dia tidak bisa
membuat siswa menjadi pemikir high order thinking skill tadi nggak akan dapat. Untuk apa dia ke sekolah? Individu yang percaya diri, warga negara, kontributor yang efektif. Setinggi-tinggi derajat manusia adalah punya kontribusi kepada orang lain, kepada alam, kepada negaranya, kepada bangsanya. Kalau nggak jelas kontribusinya, jadi apa itu orang? Bu Wei jadi konsultan, kontribusinya jelas. Bu Dina jadi pengawas, kontribusinya jelas. Itulah setinggi-tinggi derajat manusia. Punya kontribusi yang jelas itu. Anak-anak Indonesia mau dibuat seperti itu. Nah, berarti dimulai dari mana? Kualitas pembelajaran. Makanya gurunya, lihat di sebelah kiri, Bu Dina, mempesona. Supaya gurunya mempesona gimana? Dia itu panggilan jiwa dan mengajar dengan kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Itu dia guru yang mempesona itu. Menetapkan tujuan pembelajaran yang berpikir tingkat tinggi, menguasai advance material. On top dari materi yang diajarkannya. Dia bisa merancang pembelajaran berbasis TPEC. Dulu saya kuliah nggak ada TPEC ini. Beruntunglah guru-guru sekarang. Technological, pedagogical, and content knowledge. Dulu saya mengajar matematik, cukup menguasai matematikanya saja. Sekarang nggak laku guru matematik seperti sebab. Menjadi guru matematik yang baik itu adalah interaksi tiga hal. Menguasai matematiknya, menguasai teknologinya. Karena matematik berinteraksi dengan teknologi. Makanya technological content knowledge. Matematik berinteraksi dengan pedagogi. Karena punya pedagogi sendiri. Tidak mudah. Dulu nggak ada. Sekarang kita bicara active learning. Kita bicara CPD tadi. Bagaimana kalau saya tidak melakukan continuing professional development? Nggak mungkin saya jadi guru yang baik, jadi kepala sekolah yang baik. Karena zaman berubah terus. Bapak dan Ibu, saya kembali ke yang tadi itu. Bu Wei, kalau Bu Wei tidak keberatan, saya kasih inspirasi sejenak soal kemiskinan. Boleh ya Bu Wei ya? Kenapa? Karena menurut saya begini, kita dorong sekolah itu nanti jangan sampai ada lagi orang miskin di Indonesia. Negara kita kan kaya. Masa masih 24 juta juga miskin. Jadi kalau di perguruan tinggi kan Bu Wei itu di level perguruan tinggi paling tinggi dikatakan bahwa perguruan tinggi itu harapan masyarakat, economic development. Bicara soal kesejahteraan, agent of economic development. Berarti pendidikan bicara soal kesejahteraan, well-being tadi kan gitu. Soal kebahagiaan. Nah, di level bawahnya itu pendidikan bicara soal transfer knowledge, transfer culture, transfer teknologi. Di bawahnya bicara soal riset, di bawahnya bicara soal pendidikan. Nah, berarti saya mau memberi inspirasi soal miskin ini karena jangan lagi ada nanti orang miskin kalau pendidikan kita ini sudah bagus. Ini jumlah orang miskin Bu Wei di Indonesia. Ini BPS. Tidak mungkin kita tidak percaya data BPS kan? Karena ini resmi. 24,79 juta. Ingin saya mengatakan Bu Wei, harusnya nggak sebanyak ini orang miskin melihat kayanya negeri ini. Mestinya ya. Kenapa? Kalau melihat situasinya, batas kemiskinannya juga cuma 458.000 Bu Wei. Berarti 30.000 satu hari. 15.000 satu hari. 5.000 sarapan, 5.000 makan siang, 5.000 makan malam. Nggak boleh pakai baju karena habis untuk makan aja. Kan, jadi batas kemiskinan ini pun boleh dikatakan termasuk rendah juga. Itu pun masih 24 juta. Kondisi kayak gini ini menyedihkan kita sebetulnya. Kayaknya alam kita ini nggak mungkin ada seperti ini. Mestinya ya, ke depan harapan kita seperti itu, Bu Wei. Jadi ketika orang pendidikan, makanya betul kata John Dewey, Bu Wei, education is life itself. Education is not preparation for life, but education is life itself. Jadi pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Kalau orang masuk di SMA, ada manfaatnya orang masuk SMA. Kalau orang masuk SMP, ada manfaatnya. Di Amerika Latin, Bu Wei, selisih lama pendidikan 4 tahun, itu berbeda GDP-nya 18%. Begitulah signifikannya pendidikan mempengaruhi well-being tadi itu. Nah, lalu kenapa saya bilang kemiskinan paradoks? Lada nomor 1, lada hitam nomor 2. Sejak 17 tahun yang lalu udah kayak gini Indonesia dan tak bergeser ini. Puli nomor 1, karet alam nomor 2, nomor 4, kayu lapis nomor 1, CPO nomor 2. Jangan-jangan CPO kita nomor 1 karena karet banyak di tangan rakyat dijual di sini. Ikan nomor 6, timah nomor 2, LNG number 1 in the world. Coba. Kan ini sebuah paradoks dengan jumlah miskin tadi itu. Ini juga luasnya laut, paradoks kan, panjangnya pantai, tumbuh-tumbuhan, kayu segala macam. Dan segala jenis ada di Indonesia. Budayanya, binatang apa yang gak ada, jenis budaya, biodiversity. Akar masalahnya Bu Wei mana? Di sini akar masalahnya, di belajar.
situasi belajar kita di sekolah. Di sini bermula kemiskinan itu. Jadi jangan keberatan Bapak Ibu guru, mohon maaf, di sini bermulanya. Pembelajaran kita kalau mengeksplorasi hidup, education is life itself, bicara kecakapan hidup, mestinya nggak ada orang miskin. Tidak ada mestinya. Jadi di sini situasi pertama belajar guru bagaimana? Dibuat jadwal itu pun tak bisa dipatuhinya. Banyak tak bisa mematuhinya. Kalaupun gurunya patuh, jadwalnya hadirnya nggak tepat waktu. Harusnya kan guru kalau di Jepang, Bu E paling tahu, 15 menit sebelum mulai belajar, guru sudah datang. Setengah jam sesudah pembelajaran, guru baru pulang. Kenapa 15 menit bersiap, 30 menit merefleksi? Nah itulah yang dilakukan. Ya kita nggak mau tepat waktu. Kalaupun gurunya hadir dan tepat waktu, tapi materi belajarnya nggak relevan. Dia entah bicara yang lain ya kan. Kalaupun hadir tepat waktu, materi belajar relevan, tidak mengeksplorasi materi keseharian, tidak mendalam materinya. Di permukaan saja. Kalaupun materinya mendalam, tak menyelesaikan masalah stakeholder. Kalaupun menyelesaikan masalah stakeholder, gurunya kurang peduli dengan siapa sih siswa yang mencapai standar, siapa yang mengevaluasinya nggak rajin, agak malas. Nah, sebaik-baik pembelajaran. Kenapa saya berani mengatakan bermula di sini kemiskinan itu? Itu kata Kennedy. Kalau banyak orang miskin, teknologi tak maju, itu kata Kennedy, what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang kelas? Ternyata ruang kelas ini mempengaruhi kemajuan bangsa. Hati-hati Bu Dina pengawas. Ruang kelas ini mempengaruhi kemajuan bangsa. Di ruang kelas itu ada siswa dan guru. Di manage, di lead oleh kepala sekolah. Di lead oleh pengawas. Jadi hati-hati. Karena itulah waktu Amerika krisis sains, Kennedy cuma bilang, what's wrong in our classroom? Ayolah kita perbaiki classroom ini. Nah, siapa yang bisa memperbaiki classroom? Kepala sekolah dan pengawas dan guru. Supaya kita bicara itu. Bapak dan Ibu, itu inspirasinya. Tapi saya sedikit, berapa menit lagi Pak Moderator? Jangan kelewatan Bu Wei soalnya. 10 menit lagi Pak. 10 menit lagi ya. Maksimal, Oke, baik. Maksimal 10 menit lagi. Oke. Saya gunakan. Apa yang saya maksud dengan konteks kekinian? Kita scan ya Bu Wei, sekedar memberikan perspektif bagi kepala sekolah, bagi Bapak Ibu guru. Mohon maaf tidak ingin menggurui Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah yang ikut di webinar ini. Sama sekali tidak. Kita ingin berbagi saja. Guru harus paham betul bahwa yang dikembangkan itu potensi siswa. Ingat, semua siswa potensi. Karena tema kita adalah student well-being atau well-being student. Kalau student well-being kita ingat bahwa murid punya potensi. Untuk apa potensi dikembangkan? Untuk membangun tanggung jawab dan rasa demokratis. Jadi mahal itu di negara ini. Ini saya kutip langsung dari Undang-Undang Sisdiknas. Sudah digariskan seperti ini. Mahal tanggung jawab. Semua orang kalau bertanggung jawab di Republik ini, mulai dari profesor sampai asisten ahli bertanggung jawab, udah bagus. Ke pengawas bertanggung jawab bagus, suami bertanggung jawab bagus, istri bertanggung jawab bagus, moderatornya bertanggung jawab bagus. Jadi mahal tanggung jawab. Sekiranya ada maling pun kalau malingnya bertanggung jawab dipulangkan, yang dimalingnya semua kita hidup dengan bagus. Itulah mahalnya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab bisa berkembang dari akhlak, dari iman, takwa, akhlak, sehat jasmani rohani. Jadi sekolah itu latihan sehat, latihan tanggung jawab, latihan merasakan orang lain, latihan bertindak, latihan membantu orang. Itulah sekolah. Lah kalau latihan-latihan itu nggak ada di sekolah, patut kita evaluasi, Bu Dina. Kenapa latihan seperti itu nggak ada di sekolah? Padahal ternyata tujuan sekolah untuk bertanggung jawab. Berarti sekolah harus latihan tanggung jawab di sana. Berilah kesempatan kepada siswa untuk melatih dirinya bertanggung jawab. Nah, kira-kira konstruksinya seperti itu. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi, pembelajaran yang sukses. Ini sekolah itu, kenapa saya sampaikan ini? Di Finlandia, guru dikasih tujuan negara, bisa diwujudkannya di kelas. Coba bayangkan. Nggak usah kurikulum dikasih, cuma dikasih aja ini tujuan negara kita. Gurunya berangkat ke kelas. Mengerti gurunya, menerjemahkan tujuan negara itu di depan kelas, di depan siswanya. Hebat kan? Nah itulah yang kita tuju. Guru di Jepang, begitu ditanya, mana RPP-mu? Nggak pernah dia tunjukkan kertas atau buku. Tapi kata guru di Jepang, mana RPP-mu? RPP saya itu sudah melekat pada pikiran saya, pada hati saya, dan pada tindakan saya. Jadi RPP di Jepang itu wujudnya 3, pikiran, hati, dan tindakan. Melekat pada dirinya. Itulah RPP. Kita RPP masih kita tunjukkan hard copy-nya. Kalau pengawas memeriksa RPP kan yang ditunjukkan, ini RPP saya. Nggak begitu lagi.
Maksud saya, kenapa di sana bisa seperti itu, kita nggak bisa? Jadi ini perlu. Ini saya ambil untuk negara lain ini, ha. Untuk negara-negara yang bergabung di mana maksudnya? Di negara Inggris ini kan, Scotland. Apa tujuannya? Lihat, respect for others. Itu orang pendidikan gitu, confident individuals. Effective contribute, responsibility citizen. Siapa orang yang bertanggung jawab itu? Respect for others. Komitmennya 4. Budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Jadi nggak bisa orang bertanggung jawab kalau ekonominya nggak ada. Nggak bisa. Kalau rasa sosialnya rendah, nggak bisa bertanggung jawab. Kalau tak paham kultur budaya, nggak bisa. Nah, orang-orang yang bertanggung jawab itu ya seperti itu di negara orang. Sayangnya sekolah kita merah ini yang banyak, Bu Uwe. Ini yang merah itu maksudnya di bawah standar. 75%. Sayangnya itu. Jadi inilah saya kira mau kita perbaiki. Tidak ingin nyala-nyalain siapapun. Mohon maaf tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bantu sekarang ini? Itulah fokus kita. Inilah capaian murid SD yang biru. Bu Dina. Bapak Ibu Guru. Yang biru itu. Yang mau kita capai lingkaran luar itu. Nah, coba itu SMP. Ini SMP. Ini SMA. Jadi masih kecil capaian kita sebenarnya. Kondisi kita seperti ini. Makanya saya bilang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendidikan itu bicaranya soal lulusan untuk bekerja. Salah satu ya. Salah satu tujuannya begitu. Untuk memperoleh pekerjaan. Makanya hidup layak. Orang datang ke sekolah, kelak saya akan hidup layak. Gitu loh. Jadi itu salah satu. Tapi untuk bisa itu kita bicara kurikulum, bicara guru. Banyak yang harus kita bicarakan manajemennya. Banyak kepemimpinan di sekolah. Fokus kita sekarang kan leadership dari kepala sekolah. Barulah bisa kita bicara teaching learning. Kalau belum kita benahi resource management dan leadership, jangan bicara teaching learning. Ini paradigmanya seperti ini pendidikan Indonesia. Bicara apa kita relevansi, bicara apa kita sebenarnya efisiensi, bicara apa internal, bicara apa atmosfer akademik di sekolah, bicara apa sustainability, bicara apa bicara leadership. Inilah yang berinteraksi untuk membangun sekolah yang berbasis dampak itu. Sekolah berbasis manfaat itu. Seperti itu konstruksinya. Lalu saya mencoba menduga-duga begini. Saya pikir tadinya bahwa dari manajemen langsung bisa gurunya berkualitas. Ternyata enggak. Harus dibangun dulu atmosfernya. Jadi lintasannya kepemimpinan, bekerja lewat manajemen, atmosfer sekolah, baru guru produktif, baru sustainable. Tidak ada dari manajemen diperbaiki di sekolah, terus gurunya enggak bisa ternyata. Leadership itu bekerja seperti ini dia. Kepala sekolah itu. Nah, karena itu dia seperti ini. Bagaimana situasinya kita sekarang? Bagaimana tentang konteks kekinian suasana pembelajaran? Yang ingin saya tunjukkan ini. Konteks kekinian suasana pembelajaran itu. Lihat ini. Kalau orang bicara HOTS, gurunya ditanya, Bapak Ibu tahu HOTS? Tahu 70%. Apakah Bapak Ibu paham betul mengurainya dalam 4 hal, dalam tujuan, dalam materi, dalam rancangan proses belajar pelaksanaan, dan sistem penilaian. HOTS diterjemahkan dalam 4 ini, high order thinking itu tinggal 40%. Begitu ditanya dari yang paham ini, apakah Bapak mengajarkan itu? 20%. Begitu ditanya berapa yang konsisten di riset, cuma 5%. Bisa dibayangkan kalau cuma 5% guru yang konsisten mengajarkan cara berpikir tingkat tinggi, memang sulit kita berharap untuk cepat maju karena seluruh kemajuan bermula dari cara berpikir. Nah, begitu kita buat mana pembelajaran yang paling sulit, PBM yang mengembangkan kreativitas peserta didik itu di skala 0 sampai 10 skornya cuma 2,87. Dalam skala 0 sampai 10. Kalau yang lain-lain sudah materi ajar relevan, ya iya udah relevan. Tapi begitu kita, apakah PBM-nya mengembangkan kreativitas siswa? Nilainya cuma 3 atau 2,87 dalam rentang 0 sampai 10. Jadi masih langka. Nah, padahal kita ingin sebetulnya pembelajaran itu seperti ini strateginya. Perbaiki kurikulum, perbaiki dosen, perbaiki gurunya gitu. Nah, ini anatomi pembelajaran kita yang mutar-mutarnya ini. Karena itu saya mengusulkan dulu, memang perlulah kita buat buku siswa, buku guru. Lama-lama gurunya bisa kreatif seperti itu. Dan kondisi kurikulum kita yang menyedihkan saya seperti ini. Lebih banyak kita mengajarkan pengetahuan di SD. Nah, hal-hal seperti ini, kenapa saya ulang? Karena memang saya berharap bahwa TIPEK ini menjadi perhatian kepala sekolah, dibahas secara bersama-sama. Bapak dan Ibu, saya kembali ke sini. Kalau mau lihat bagaimana konteks kekinian kompetensi siswa kita, lihat. Maksud saya, Bu Wei, kalau saya ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya
terakhir skor-skor kita itu, saya kira Bu Wei punya skor-skor yang terakhir tentang ini ya. Bagaimana kita dipisah, bagaimana kalau begitu diambil 10 terendah. Kenapa kita selalu begini? Jawabnya ini, merah ini memang nggak nyampe ini. Kita nggak nyampe di level 6 berpikirnya. Ini masalahnya. Gimana sih mengantarkan anak-anak Indonesia di kelas supaya level berpikirnya sampai level 6 ini? Menurut saya realnya begitu kita kalau mau bicara yang sesungguhnya gitu. Tapi memang kalau kita mau bicara bagaimana kondisi guru kita, saya juga sekilas saja ini Bu untuk memberi perspektif pengembangan profesi guru kita mulai dari diberikan tunjangan profesi sampai sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Kan sudah profesi sejak 2005 Undang-Undang Guru, 2006 PLPG, 2008 bayar tunjangan profesi. Berarti sudah 12 tahun. Apa respon yang positif? Perlu juga kita mengevaluasi hal-hal seperti itu. Dulu pernah dievaluasi hanya 10% guru yang berubah. Lalu saya coba-coba memang menggunakan cara-cara mengevaluasi seperti ini. Mana yang rule driven, mana yang political driven, mana management driven, mana quality driven. Yang seperti itu memang ternyata sertifikasi guru kita ini belum menemukan intinya. Oleh karena itu kalau dikatakan standar-standar yang kita pakai ini udah bagus, udah bagus, karena saya lihat Australia sama aja. Kayak kita juga ini Australia. Kalau saya lihat Finlandia sama aja. Berarti bukan standar atau konsep yang hebat. Nggak hebat-hebat amat pendidikan orang itu. Yang hebat cuma satu. Mereka itu sangat jujur. Lebih jujur. Jadi yang membawa mereka negara maju itu soal kejujuran. Bukan soal konsep. Kalau konsepnya nggak hebat-hebat amat, ternyata kita nggak kalah. Baik, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, Pak Moderator, saya ingin kita nih kalau mau bicara apa yang dilakukan, kreativitas seperti apa yang diharapkan dari guru-guru kita, dari kepala sekolah kita, apalagi di era yang disebut dengan pandemik ini. Jadi saya itu meminjam teorinya Marjano itu begini, maunya ada perubahan habit yang betul-betul membudaya pada guru kita. Tapi alurnya seperti yang dikasih Marjano ini harus bermula dari persepsi yang positif dari guru. Selama tidak berubah mindset guru, tidak berubah value-nya, melihat profesi ini, memandang profesi ini, maka tidak produktivitas atau kualitas tidak akan bergeser. Nah, jadi bermula dari situ. Karena kata Charles Darwin, it is not the strongest the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. In other words, adaptable for change. Jadi bagaimana kita berubah, bukan yang terhebat. Itu Charles Darwin seperti itu. Karena itu saya berharap bahwa nanti pertanyaan krusial seperti ini bisa kita jawab di sekolah. Jadi di sekolah itu mestinya bicara soal apa? Bicara soal value, problem solving, prosedural, konseptual, faktual. Cara berpikirnya abstraksi, algoritma, pattern matching, dan dekomposisi. Jadi itu yang kita eksplor. Isu-isu pembelajaran seperti ini mestinya didiskusikan baik-baik bersama kepala sekolah. Literasi Indonesia sudah ditetapkan seperti ini. Baca tulis, budaya, literasi angka, literasi sains, literasi digital. Nah, tantangan masa depannya seperti ini. Luar biasa tantangannya pendidikan kita di masa depan itu. Bagaimana mengembangkan perangkat. Dan seterusnya. Saya kira khusus di SD itu saya menggarisbawahi bahwa daring ini tidak mungkin bisa efektif. Perubahan itu hanya terjadi dengan cara ini. Sampai saya slide terakhir. Apa yang harus dilakukan supaya kita berubah? Karena mengubah konsep, mengubah kurikulum, kalau tak mengubah orang, mengubah nilai, cara pandang, toh tidak akan memberikan apa-apa. Kalau begitu lintasannya kayak apa? Lihat, berubahlah paradigma guru dulu, paradigma kita semua. Jadi memang begini, tidak mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Setinggi-tinggi guru itu menganggap bahwa mengajar ini dalam rangka ibadah. Udahlah, udah tuntas kalau itu. Tapi jaranglah orangnya seperti itu. Di bawahnya pun jadilah untuk aktualisasi diri, kata Maslow. Di bawahnya ada juga untuk mencari tunjangan profesi. Salahkah? Sebenarnya tidak. Tapi serendah-rendah orang kan kalau sekedar tunjangan profesi itulah yang paling rendah. Yang paling tinggi yang tadi. Jadi 3 level guru itu harus berubahlah
paradigmanya, cara pandangnya. Lalu integrasi nilai pada pembelajaran harus shifting paradigm, kurikulum kita harus dirubah, kompetensi, kapasitas. Jadi Bu Wei, ingin saya mengajukan, kurikulum kita harus bergeser dari kompetensi ke kapasitas. Kompetensi luntur Bu Wei. Tapi kalau kapasitas, mau kemanapun arah perubahan, kapasitas akan menyesuaikan diri. Jadi jangan lagi kurikulum berbasis kompetensi, tapi kurikulum berbasis kapasitas. Kedepannya harus seperti itu, kita rubah gitu. Lalu integrasi konten-konten baru menjadi penting dan inovasi proses dan penilaian harus kita lakukan. Shifting paradigm dari guru harus dimulai sebenarnya. Kita akan menyambut Indonesia New Model of Teaching Learning kalau semua kita melakukan shifting paradigm ini. Itulah yang ingin saya sampaikan Pak Moderator. Saya sungguh kurang lebih mohon maaf, tidak ingin menggurui, ada Bu Wei. Saya akan menyimak untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya.